Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ustadz, ustadzah, alim ulama baik dari unsur PDM Kota Malang, PCM Sukun, dan Bapak Ibu dari pengurus-pengurus ranting di Kecamatan Sukun, dan juga dari PCA, pengurus cabang Aisyah Sukun dan jajarannya, juga para ustadz ustadzah dari CMM, dan hadirin sekalian yang tidak saya sebut satu persatu. Pertama tentu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin, dan semoga Allah memberikan maghfirahnya kepada kita, diampuni semua dosa-dosa kita di bulan Ramadan, diterima semua amal ibadah kita, dan kita berharap Allah masih memberikan usia sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun depan. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita menjadi orang yang sehat, baik secara fisik dan secara mental, ya, dengan satu cara yang sebetulnya ini dalam Quran tadi disebutkan, dibacakan oleh MC, dibacakan oleh Qori, ya, bahwa salah satu buah atau ciri dari orang yang bertakwa itu ternyata adalah orang-orang yang dia itu pandai memaafkan. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang suka mendendam, atau kalau dalam bahasa Sukunnya itu janggetan. Jadi orang itu ada yang suka apa? Janggetan, susah untuk move on, susah untuk melupakan, ya. Walaupun memang otak kita itu tidak didesain untuk melupakan, tetapi ketika orang itu sudah memaafkan, memori itu muncul di dalam otaknya, maka emosi dia itu akan terkendali. Ya, jadi dia tidak akan merasa harus membalas, dia tidak merasa stres, ya, ketika pengalaman-pengalaman itu muncul, ya, dalam pikiran-pikirannya. Nah, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang saya yakin para ustadz-ustadzah di sini semuanya sudah hafal dan Bapak Ibu sudah sering mendengar, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan 14 abad yang lalu, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dia itu pengen dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ya. Jadi Allah lewat lisan Rasulullah SAW yang mulia itu memotivasi kita. Kalau panjenengan itu mau rezekinya banyak, panjenengan mau umurnya panjang, maka panjenengan harus mau menjaga silaturahim. Walaupun silaturahim ini ada perbedaan pendapat, ya. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah karib kerabat. Jadi kalau kita ini namanya ukhuwah, ya. Ukhuwah itu antar orang yang bukan karib kerabat, ya. Walaupun ada juga ulama yang mengartikan silaturahim itu secara luas, ya. Kalau orang-orang Arab itu mengartikan silaturahim itu ya karib kerabat. Jadi kalau kita pingin dipanjangkan umurnya, kita tuh tidak boleh satruan sama adik kandung, nggak boleh, Pak. Ya, kita tuh nggak boleh nggak nyapa sama kakak kandung, hanya urusan warisan tuh nggak boleh. Nanti umur panjenengan yang sakit, nanti saya jelaskan kenapa panjenengan bisa sakit gitu.
secara medis, ya. Nah, yang kita lakukan hari ini itu namanya ukhuwah. Cuman orang Indonesia menyebutnya silaturahmi. Ya, rohim itu sebetulnya kan organ yang ada pada diri perempuan, pada wanita, ya. Jadi kalau ibaratnya rohim itu melahirkan anak, cucu dan seterusnya. Nah, yang lahir atau ada hubungan dengan rahim yang sama, itulah yang disebut dengan silaturahim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan tegas mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Itu tegas sekali. Ya, jadi apapun masalahnya, Anda nggak boleh nggak menyapa adik kandung. Ya, Anda nggak boleh tidak menyapa kakak kandung, nggak boleh. Ya, termasuk anaknya, ponakan kan berarti kan, dan seterusnya. Mungkin ada kan ponakan yang sudah dibiayai dari kecil, ternyata sampai besar dia nyakiti hati panjenengan. Ya, dan ini pernah dia alami oleh siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu pernah bersumpah, ya, tidak akan memberikan bantuan dana kepada namanya Mistah. Mistah itu anak angkatnya Abu Bakar yang sejak kecil tuh dibiayai sama Abu Bakar, tapi ikut memfitnah ibunda Aisyah berzina. Dalam hadisul ifki, peristiwa fitnah kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya Abu Bakar tuh ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan gitu, ngono ya ngono tapi ya ojo ngono gitu loh. Sakit hati ya sakit hati, tapi jangan kebablasan. Ya kan? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan kejahatan itu kejahatan yang sama. Enggak boleh kita membalas satu kejahatan dengan dua kejahatan, tuh enggak boleh, Pak. Ya, faman 'afa wa aslaha. Tapi kalau kamu memaafkan dan kamu berlapang dada, ya, fa'ajruhu 'ala Allah, maka balasannya dari Allah. Makanya banyak ulama yang mengatakan pahala memaafkan itu pahalanya tak terbatas, sama seperti dua ibadah lain. Jadi hanya ada 3 amal yang pahalanya itu terserah Allah. Ya, maksudnya terserah Allah itu Allah bisa balas dengan pahala sebanyak apa yang Allah inginkan, yaitu puasa, sabar dan memaafkan. Hanya 3 itu. Puasa dalilnya as-saumu li wa ana ajzi bihi. Memaafkan, sabar dalilnya Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan dalilnya kenapa memaafkan itu pahalanya terserah Allah ini tadi surat Asy-Syura ini, sama seperti nama masjid ini. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya, jadi jangan sepelekan, Pak. Memaafkan itu pahalanya besar. Bisa lebih besar daripada haji dan umroh loh. Ya, jadi jangan nyepelekan. Panjenengan pulang dari sini itu harus sudah plong. Jangan sampai nanti makan rawon sambil wong kok koyo ngono ya. Padahal baru salaman itu. Ya kan? Jadi memaafkannya itu hanya di lisan. Nah, ini penjelasan ilmiahnya. Jadi kalau dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oh iya tadi saya lupa sedikit pengkoreksi ya. Saya itu sebetulnya doktor saya itu lagi di akhir-akhir, jadi belum selesai. Jadi sebetulnya yang benar itu doktor kandidat sebetulnya. Cuman sama orang-orang udah ditulis doktor istaminia ya kan. Jadi saya mohon maaf takutnya nanti saya dianggap over promise gitu ya. Jadi kembali ke sini, ternyata ada satu penelitian dari Fakultas Kedokteran Harvard. Ya, ini penelitian ini sudah dibukukan, bisa dicari di toko buku, judulnya Good Life. Ya. Ini psikiater ini, Pak, namanya Robert Waldinger. Ini terkenal sekali ini psikiater ini. Ya, psikiater di Harvard. Harvard itu fakultas kedokteran, salah satu fakultas kedokteran terbaik di dunia. Ya, jadi ini yang meneliti bukan lagi UGM ya atau UI ya. Yang meneliti bukan lagi UIN Maulana Malik Ibrahim, bukan ya. Ini levelnya yang membuktikan sabda Rasulullah itu levelnya udah level dunia, Pak. Jadi Harvard itu meneliti sejak tahun 1938.
Penelitiannya itu 80 tahun dan masih berlangsung sampai hari ini. Salah satu sampelnya itu adalah Presiden John F. Kennedy waktu itu. Tapi beliau nggak sempat lama karena ditembak kan ya. Tapi sekarang ini sampel-sampelnya itu masih ada yang hidup, diikuti. Dan ternyata disimpulkan sampel-sampelnya yang hidupnya panjang, nah, kemudian sehat, itu ternyata cirinya mereka itu yang paling kuat mempengaruhi kesehatan mereka itu ternyata bukan uang, Pak. Tapi adalah hubungan yang baik. Good relationship. Jadi orang yang punya hubungan yang baik sama keluarga, tetangga dan masyarakat itu punya kans berumur panjang. Sebaliknya orang-orang yang kesepian, kata WHO, itu sama seperti merokok 15 batang sehari. Ya, jadi orang-orang yang nggak pernah serawung, gak tau halal bihalal, rapat RT gak tau teko, nang masjid gak tau jamaah, adu-adu terus karo bojone, nggak pernah dapat perhatian dari suaminya karena suami ini ndelok HP terus. Ya, anak-anak yang nggak pernah dapat perhatian bapak ibunya itu sama seperti merokok 15 batang sehari, cepat mati. Saya kasih satu contoh, ini benar-benar kejadian di Malang ini. Saya nggak sebut ya namanya. Kebetulan saya kenal dekat sama ini karena pernah jadi tetangga saya. Jadi ada suami istri, dia nungguin kos gitu Pak. Ya. Nah yang sakit-sakitan itu istrinya, tapi yang mati duluan suaminya. Ini menarik ini fakta ini. Jadi tiba-tiba Pak, suaminya itu sesek Pak. Dibawa ke salah satu rumah sakit di Malang ini. Ya itu rumah sakit, termasuk rumah sakit hebat di Malang ini, namanya rumah sakit UMM. Dibawa ke rumah sakit UMM, difoto, ternyata efusi pleura, terjadi cairan, ada cairan dalam paru. Akhirnya sama dokter paru kan, cari sebabnya. Ternyata kanker paru, padahal beliau tidak merokok. Kanker paru Pak, tapi beliau tidak merokok. Ternyata ya saya bukan mau menuduh dan ini kan analisa seorang ilmuwan ya. Apa ya penyebabnya orang ini? Ternyata penyebabnya orang ini adalah stres Pak. Stres kronis. Karena apa? Karena hubungan yang tidak bagus mungkin dengan istrinya. Setelah saya cek tipikal istrinya, itu tipikal tipe A. Jadi dulu ada ilmuwan dokter jantung namanya Friedman sama temennya itu pernah meneliti orang-orang yang sering kena sakit jantung, walaupun penelitian ini banyak dikritisi di kemudian hari ya. Dia membagi ada tipe kepribadian orang itu ada tipe A, ada tipe B. Tipe A itu tipe yang ambisius, suka ngegas gitu. Gitu, modelnya kayak gitu. Ya, sedangkan yang tipe B ini lebih slow. Dia menikmati hidup, dia nggak suka tergesa-gesa. Lek sing tipe A itu wis ambisius, ya menolak gagal gitu ya, ngototan gitu. Tipe A itu modelnya gitu. Nah itu tipe A ini yang sering kena jantung Pak. Nah tipikal istrinya ini yang tipe A gitu. Senangannya ngegas gitu loh. Dan ini saya pernah lihat sendiri Pak. Makanya jadi orang itu punya cita-cita boleh, tapi jangan ambisius. Anda bisa sakit. Justru saat Anda mencapai cita-cita, bisa jadi umur Anda pendek loh. Hidup ini harus penuh perjuangan, tapi Anda juga harus siap untuk gagal. Itu orang sehat tuh kayak gitu Pak. Ya, Anda siap berhasil, siap gagal. Orang sehat tuh gitu. Ojo ngotot aja. Kalau Allah sudah mengatakan enggak, kamu enggak pantas di situ, terima. Ojo. Hidup ini kejam. Nah ini orang-orang cepat mati tuh kayak gini. Anda harus ridho. Anda harus apa? Ridho. Ojo ngotot aja. Kadang Allah itu menghancurkan rencana kita sebelum rencana itu menghancurkan kita. Berapa banyak Pak orang dikasih kaya malah hancur keluarganya. Betul? Berapa banyak orang dikasih jabatan malah hancur semua karirnya. Betul? Loh, banyak yang kayak gitu.
Berapa banyak orang tuh dikasih istri yang cantik, suami yang ganteng, loh malah sengsara hidupnya. Sana kemari cemburu, iya kan? Bojone pas, iya kan, kebetulan suaminya mungkin pejabat ya, foto sana foto sini, ngenes. Bojoku gitu. Padahal dulu pengen bojo ganteng. Iya kan? Makanya saya selalu bilang, ini resep hidup bahagia ya. Jangan pernah Anda itu merasa memiliki dunia. Hubbud dunia itu sumber penderitaan. Ya, walaupun ada yang mengatakan ini bukan hadis, Imam Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari semua kejahatan, pangkal dari semua kesengsaraan. Ingat Pak, panjenengan semakin merasa memiliki, panjenengan akan semakin merasa menderita. Panjenengan merasa memiliki mobil nih, berat titik stres sampai halal bihalal lu mau gokar Pak. Jarine di Asuro angel parkire, kok dimana keberet. Astagfirullahaladzim. Terus panjenengan beli mobil iki gaya apa Pak? Lek gak gaya ibadah iki. Bahkan ada yang mobilnya itu Pajero, tapi ke masjid nggak pernah pakai Pajero, jadi wedi beret. Nah terus Anda beli mobil ini panjenengan gawe apa lek gak ibadah itu? Betul nggak? Kayak pamer, kayak nang manten. Iya kan? Harusnya Pajero itu justru lebih sering nangkring di masjid daripada nangkring di manten. Supaya Pajero itu waktu dihisap dia bisa ngomong, aku sering dipakai ke masjid sama bapaknya. Iki halal bihalal wedi jadi gimana parkir di Kimia Farma keberet kok. Astagfirullahaladzim. Ini ciri orang cinta dunia. Terus panjenengan beli mobil ngapain? Dilapi toh. Bahkan istrinya tuh nggak boleh Pak pakai Pajero. Awas kon beret kon yo, awas kon. Numpak Omio aja lah. Terus buat apa Anda beli Honda CR-V kalau kemana-mana pakai Honda Supra X, betul nggak? Sampai bojonin greges kudanan. Ada orang begitu itu Pak. Sepatu 100 Pak, kata digawe, disemir terus. Ini perlu ngaji Al-Maun nih orang kayak gini nih. Dunia gak digawe mul, gak digawe mati, betul Pak? Ini hati-hati nih, makin tua makin menjadi, makin tua makin medit. Duh, harusnya makin tua itu makin dermawan, ini makin tua makin genggam. Awas kon, ojo gawe montore bapak. Duh, ada loh Pak, seorang bapak itu Pak, mobilnya itu nggak boleh disentuh sama keluarganya. Ini kisah nyata ini. Gawe montore kowe sing elek iku. Terus lapo sampean tuku motor itu? Mek kayak gaya gitu. Maaf ya ini ya, kalau ada yang tersindir ya ini. Pintu masuk hidayah. Loh iya, terus buat apa? Betul apa enggak? Bapak Ibu, benar enggak nih yang saya omongkan? Anda tersiksa sendiri karena Anda merasa memiliki. Jangankan mobil, pasangan aja bukan milik kita kok hakikatnya, betul? Bisa dipanggil Allah kapan saja kok. Ya, dan memang mohon maaf ya, perempuan itu lebih kuat pada laki-laki, Pak. Banyak kasus laki-laki itu ketika ditinggal sama istrinya, jedek, langsung drop kesehatannya. Gimana Pak B.J. Habibie? Gimana Pak Yudhoyono? Betul? Zep, langsung turun. Makanya benar ini Pak, orang itu kesepian langsung sakit Pak. Pak Habibie itu coba setelah kehilangan Bu Ainun, betul? Seperti gak punya tenaga Pak. Dan beberapa waktu kemudian meninggal kan beliau kan. Pak Yudhoyono kehilangan Bu Ani, langsung meneng gini Pak, diem dek makame Bu Ani. Iki jenderal bintang papat loh Pak. Ndani awak-awak iki sing tukang sandal iki, betul nggak? Tukang gaya sandal maksudnya. Ini jenderal ini. B.J. Habibie itu nggak main-main, itu ilmuwan top dunia Pak. Ya, makanya hargai istri Anda, sigaraning nyowo. Sayangi, cintai mereka. Ya kan, tanpa mereka, hah? Wah, buat PCA langsung.
Cocok. Bapak-bapak ini kadang-kadang lek wis sepedaan sedinoan, Pak. Bojone sampai kaliren enggak sih? Astagfirullahaladzim. Ya, ini mohon maaf saya agak malangan sedikit ya. Baik. Nah, jadi artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu itu terkonfirmasi secara ilmiah. Jadi orang-orang yang dia itu nggak pernah silaturahim, cenderung egois, cenderung mikir dirinya sendiri, itu ternyata umurnya cenderung pendek. Itu fakta ilmiah. Penelitiannya banyak. Kalau panjenengan ilmuwan mau pengen jurnalnya nanti bisa hubungi saya, Wapri. Tapi sekarang pakai ChatGPT Anda udah langsung dapat jurnalnya, Pak. Iya kan? Ini klik aja foto, masukkan ChatGPT, langsung nanti ditunjukkan siapa ilmuwan yang mengatakan ini. Ya, perempuan namanya Julian Halp siapa gitu. Dia melakukan systematic review dan dia menyimpulkan bahwa bahaya kesepian sama dengan bahaya merokok 15 batang sehari. Itu kesimpulan. Karena orang yang kesepian cenderung cepat meninggal. Namanya prematur mortality namanya. Prematur mortality. Mortality itu meninggal. Ya. Nah, itulah kenapa dalam surat Al-Hujurat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya aku menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi yang menciptakan berbeda-beda itu keinginan siapa? Keinginan Allah. Dan aku menciptakan kalian berbangsa, bersuku, agar kalian saling mengenal. Allah bisa nggak menciptakan semuanya ini Jawa kabeh, Cina kabeh, bisa Duro kabeh. Ya, Madura ini kan Masya Allah kan. Ya. Provinsi Madura itu luas, Pak, mulai dari Duro, Probolinggo, ya toh, Lumajang, Duro kabeh ku Bondowoso, Situbondo. Iya kan, luar biasa. Allah bisa menciptakan semuanya itu sama, Kediri kabeh. Ya ngomongnya itu pek gitu, semuanya sama bisa. Orang Kediri, saya dulu punya teman Kediri itu kan kalau ngomong pek gitu ya. Ingat sekali saya itu, ya. Bisa semuanya diciptakan kayak orang Sunda bisa, semuanya kulit putih bisa. Tapi kenapa Allah kok menciptakan kita tuh beda-beda gitu. Gak ada yang sama loh kita ini, Pak, walaupun kembar identik. Betul ya? Gak ada yang sama. Rupanya kita punya misi untuk apa? Lita'arafu. Kita tuh harus saling mengenal. Bapak itu harus mengenal sifat perempuan, Pak. Sifat perempuan itu apa? Iya, fitrahnya wanita tuh lemah lembut. Jadi kalau panjenengan punya istri kok jadinya nggak lemah lembut, itu salah panjenengan, Pak. Kenapa kok bojoku jadi kayak gini? Oh, gitu. Mungkin dia udah memendam luka itu terlalu lama. Jadi meledak, betul Pak ya? Kok bisa di Mojokerto sampai ada istri membakar suami? Lek gak nemen, betul ya? Lek gak nemen. Ini kan kejadian kan? Dan sebaliknya, ibu harus mengenal sifat laki-laki. Laki-laki itu, Bu, walaupun salah, mereka itu punya ego. Jangan dijelekkan di depan umum. Kulo kayak bojoku, lon, nggak boleh. Hancur. Makanya kata Dr. Aisyah Dahlan itu, beliau kan nggak sepakat, dan memang Islam tuh nggak sepakat semua penghasilan suami dikelola istri, itu tidak Islami. Karena laki-laki akan kehilangan martabat. Mosok kate tuku pecel lain jaluk bojone. Itu sifat laki-laki tidak begitu, betul nggak? Bukan begitu. Oh, baterai. Sifat laki-laki. Makanya di sini lita'arafu. Jadi seorang istri harus tahu, enggak Pak, aku dijatahai, enggak ikut kamu yang bapak yang ini dijatahai. Iki kebutuhanku sakmene, Pak, dan aku berusaha amanah. Gitu loh perempuan itu. Jadi laki-laki itu punya apa? Punya harga diri, punya wibawa. Dan itu anak-anak kita tahu, sehingga anak-anak kita yang perempuan nanti sama suaminya juga
Dan anehnya, mohon maaf ya ini ya Bu ya, saya bukan mengkritik perempuan, anak saya juga perempuan. Ibu-ibu kalau sama suaminya begitu, tapi anaknya digitukan sama istrinya, ibu-ibu nggak mau. Paham nggak maksud saya? Ibu-ibu begitu sama suaminya, tapi anak laki-lakinya digitukan sama istrinya, dia nggak rela, betul nggak? Lah piye? Betul apa betul? Ya, jadi itu kan sebenarnya turun temurun aja, betul kan? Nah, gitu loh. Makanya kita harus saling mengenal. Bapak juga gitu. Istri itu Pak, nggak minta apa-apa, cuma minta diperhatikan, didengarkan, betul? Iya. Jadi panjenengan tuh harus tahu kalau istri itu udah diem, something wrong with you. Ada sesuatu, mungkin dia, oh no apa Bu, dengerin. Jangan dipotong, jangan dinasehatin dulu. Itu perempuan. Paham ya? Nah, kira-kira gitu, karena halus perasaan. Ya termasuk berbangsa, bersuku, apalagi di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus tahu, kan begitu. Dan Islam itu mengajarkan kepada kita 1 tambah 1 itu bukan 1, tapi bukan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan berapa Bapak Ibu? Sama dengan 27. Karena orang berjamaah itu nilainya berapa kali lipat? 27 kali lipat. Ya, makanya kita diminta untuk merapikan shaf. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kita diminta saling tolong menolong walaupun kita berbeda-beda kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hebatnya lagi, ketika kita ini ada dalam satu shaf yang rapi, saling memahami, saling mengenal, disatukan oleh tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu, maka kita tuh sebetulnya mudah untuk dikendalikan. Ya kayak Muhammadiyah ini kan, masya Allah ya, mudah untuk digerakkan, mudah untuk dikendalikan, mudah untuk dikumpulkan dan seterusnya. Sama seperti sholat jamaah. Ya, Pak, Bu, panjenengan kalau nggak dalam konteks sholat jamaah, kira-kira Pak, merapikan orang sak Masjidil Haram itu butuh berapa lama? Coba, kira-kira loh menurut panjenengan. Atau nggak usah Masjidil Haram dulu deh, Masjid Nabawi. Itu merapikan Masjid Nabawi, orang itu rapih gitu. Itu kira-kira butuh berapa lama? Ada nggak di sini tentara polisi? Butuh berapa lama kira-kira? Iya, minim setengah jam. Iya kan? Minim setengah jam. Tapi coba lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, merapikan jamaah, bahkan ada yang di luar, betul ya? Itu butuh berapa lama? Iya, nggak sampai 30 detik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Ini tadi aja MC ini gue sampai bolak-balik gitu. Sampai saya lihat ada yang batian suwine, betul nggak? Nyuruh maju aja itu. Betul apa betul sekali? Tapi kalau sudah berjamaah, betul? Sholat jamaah, cuman dikomando pakai 1 iqomah. Betul Pak? Masjidil Haram itu sekarang sih ngomong Pak. Sekarang sih. Dan hebatnya lagi, walaupun yang ngimami itu bukan jenderal, jenderal itu loh nurut Pak. Nggak ada Pak yang namanya presiden haji itu rokok nggak mengikuti imam tuh nggak ada. Kudu jenderal ya, aku tak rokok di siat, nggak ada Pak. Tuh hebatnya kalau orang itu sudah tersibegoh, sudah punya komitmen untuk berjamaah, tuh harusnya seperti sholat itu. Cepat digerakkan, disuruh maju, nggak usah kakean pola, suruh maju sampai udah maju. Betul? Digerakkan, dananya juga nggak susah, betul ya? Nah, kira-kira begitu. Seperti sholat berjamaah. Cuman kadang-kadang ya namanya manusia ya, ketika berinteraksi itu menimbulkan apa Pak? Menimbulkan luka batin. Ibu-ibu pernah nggak terluka tapi lukanya tidak berdarah?
Pernah terluka tapi lukanya tidak berdarah. Ya, luka apa itu namanya? Luka batin. Luka batin itu tidak berdarah, Bu, tapi bisa menimbulkan pertumpahan darah. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah itu. Nauzubillah min. Nah kalau dalam ilmu psikologi, luka itu ternyata memang kadang butuh proses dalam menyembuhkan. Ya nggak cuma luka batin, luka fisik juga begitu kan. Apalagi kalau kena diabetes, lukanya lama sembuhnya Pak. Saya itu, mertua saya itu kan nggak tahu kalau diabetes ya. Beberapa kali minta kontrol nggak mau. Nah kemarin itu ini Pak, kejatuhan pecahan kaca itu, tes gitu dok, tuh darah tuh nggak berhenti sampai tak ini nggak berhenti akhirnya belikan obat sedep lama gitu baru berhenti. Saya bilang coba cek lab, ini kayaknya ada diabetes ini kok susah ininya penyembuhan lukanya. Bener Pak, darahnya 400. Ya, jadi orang itu kalau darahnya tinggi itu susah, luka makanya hati-hati. Ya, harus jaga jangan sampai terluka dan kendalikan gula darahnya. Ya, jangan sampai terlalu tinggi. Ya, jadi kalau gula darah puasa itu yang biasanya kita jadikan patokan untuk diabetes itu nggak boleh lebih dari 126 mg per desiliter. Ya. Kira-kira sekitar segitu. Lebih bagus lagi sebenarnya Bapak Ibu kalau mau lebih akurat pemeriksaannya namanya HbA1c. Ya, itu kita bisa tahu gula darah rata-rata kira-kira tingginya gula dalam darah kira-kira 3 bulan kemarin. Makanya kalau kita punya pasien diabetes itu biasanya kita minta mereka periksa HbA1c. Jadi kita tahu oh kira-kira ini sudah masuk diabetes atau pre-diabetes, terkontrol atau tidak terkontrol. Ya, itu luka fisik ya. Nah, kalau luka batin itu sebenarnya mirip. Bahkan luka batin itu sembuhnya bisa lebih lama daripada luka fisik. Luka batin itu wujudnya bisa berupa apa, Pak? Kebencian. Ya, bisa berupa kemarahan, sakit hati, dendam. Ya, saya mau tanya, ini bukan sama bapak-bapak tapi sama ibu-ibu ya. Kira-kira isi dompetnya ibu-ibu itu, ini saya belajar dari istri saya sendiri ya. Isi dompetnya ibu-ibu itu apa? Bapak pernah lihat dompetnya ibu-ibu? Nggak pernah. Wedi Pak, enggak ya. Jadi isi dompetnya ibu-ibu itu apa sebetulnya? Isi dompetnya ibu-ibu itu kadang-kadang ya, ini termasuk istri saya sendiri, isinya tuh bukan cuman uang, bukan cuman kartu ya, tapi banyak sekali struk-struk masa lalu tuh yang masih disimpan. Ya, bon-bon apa itu masih disimpan. Ya, jadi kadang-kadang itu seperti itu. Ya, saya tuh pernah istri saya itu bilang, "Bi, tolong Bang, nanti tolong kalau ada ini Shopee gitu kan. Aku beli ini COD." COD kan bayar di tempat ya, Pak ya. Itu udah tak siapkan uangnya di dompet, tak buka dompetnya. Di duit setruk. Ya, kenapa saya tampilkan ini? Kadang-kadang tidak terasa sifat ibu-ibu dalam menyimpan struk masa lalu itu ternyata menggambarkan sifat beberapa wanita yang suka menyimpan luka di masa lalu. Makanya menurut ilmu otak, ilmu neuroscience, wanita itu disebut dengan ahli sejarah. Dia suka mengingat-ingat luka-luka di masa lalu. Sama seperti dompetnya. Jadi sulit untuk membuang gitu. Sulit untuk move on ya. Bahkan ada dulu saya pernah ketemu seseorang yang kalau marah istrinya itu suka mengungkit kesalahan yang lalu, Pak. Padahal udah berapa kali halal bihalal itu. Ya, jadi istrinya tuh suka bilang gini, mohon maaf ya. Papa inget gak hari pertama kita menikah? Bayangin Pak. Padahal anaknya sudah 6. Tapi ketika marah selalu mengatakan apa?
Papa inget gak hari pertama kita menikah? Bu, anak wis 6. Saya cuman bilang begini, orang yang menyimpan dendam itu sama seperti orang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Paham gak maksud saya? Ya, dia sebetulnya yang minum racun. Racun itu bekerja, tapi dia berharap musuhnya yang mati, orang yang menyakitinya yang mati, orang yang dulu mati masa lalunya pernah memfitnah dia yang mati. Padahal mungkin orang-orang di masa lalu itu udah meninggal. Iya kan? Mungkin orang-orang di masa lalu itu sudah punya keluarga baru. Mungkin orang-orang di masa lalu itu sudah lupa, tapi Anda selalu mengingat peristiwa itu. Paham nggak maksud saya? Sehingga setiap muncul bayangan peristiwa itu, Anda tuh langsung stres. Dan stresnya berarti bertahun-tahun kan Pak? Wong anak 6. Itu kalau satu anak 2 tahun aja, berarti berapa tahun? 12 tahun Pak. Dia berada, betul? Di dalam kondisi kronik stres namanya. Apa? Kondisi apa? Stres kronik. Kronik stres itu kurang lebih di atas 3 bulan. Stres itu dibutuhkan oleh otak. Jadi otak kita tuh nggak boleh terlalu banyak nganggur. Otak kita tuh harus punya tantangan. Tapi stresnya, stres akut sebentar-sebentar, bukan stres kronik. Inilah hikmahnya kenapa dalam Islam itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu ada jeda. Itu hasil penelitian loh Pak. Otak kita itu tidak didesain untuk stres dalam jangka waktu yang lama. Itulah kenapa orang bekerja jam 8, nanti duhur diminta sholat. Stresnya diredakan dulu, betul nggak? Terus nanti jam 1 masuk lagi, stres lagi, betul? Asar disuruh sholat. Diredakan lagi stresnya. Nanti habis asar kerja lagi sampai jam 5, betul Pak ya? Pulang ke rumah tambah stres, ketemu wong omah kan, stres. Maghrib diredakan lagi. Nanti habis isya, stres, ngajari anak Iqra, betul? Isya diredakan lagi sampai dengan subuh. Hebat nggak? Nah, saya lagi nulis buku tentang itu, efek kronobiologi. Ya, nanti tunggu aja. Ya, jadi ternyata pergantinya siang dan malam itu ada maknanya, Pak. Makanya diulang-ulang dalam Quran kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Cahaya itu bahasa, Pak, supaya tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon tertentu. Itu kalau dalam ilmu medis kita menyebutnya kronobiologi. Makanya Bapak itu kalau jarang ngelihat matahari duha gini, itu biasanya suka gangguan tidur, susah tidur malam karena jarang lihat matahari. Ya, ibu-ibu ini bisa stres loh Bu kalau di rumah terus karena nggak pernah lihat matahari. Makanya ibu itu harus keluar sekali-kali loh, ojo ndek dapur terus. Matahari ini Muhammadiyah ini ya berarti ya. Itu ternyata itu mengatur hidup kita Pak, mengatur hormon, mengatur hormon. Termasuk ibu-ibu itu kalau sudah malam, kalau pengen anaknya tuh, anak yang masih punya anak kecil itu nggak susah tidur, jam 8 tuh matikan semua lampu di rumah Bu. Karena hormon tidur namanya melatonin itu nggak akan keluar kalau ibu lihat cahaya, terutama cahaya biru HP. Ya, ada kan bapak-bapak punya nggak istri yang wajahnya bercahaya kalau malam? Di balik selimut ah. Ndeloi drama Korea, ya susah tidur. Harusnya menurut sabda Rasulullah itu mematikan lampu, menutup bejana setelah isya. Itu ada maknanya Pak, supaya bapak ibu itu nggak susah tidur. Loh, gangguan tidur itu dampaknya kemana-mana Pak. Kesehatan, mood, betul? Loh iya. Dan mohon maaf ya, ini saya masuk ke tidur sebentar ya. Tidur malam walaupun cuma 1 jam itu nggak bisa digantikan tidur siang 1 jam. Beda efeknya karena hormon yang keluar beda.
Jangan dikira Anda tidur tadi malam itu, ya memang ngantuknya hilang, tapi hormon pertumbuhan tadi malam itu nggak bisa digantikan tidur siang. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya ibu kekurangan tidur, jaga orang di rumah sakit, itu seminggu kemudian ibu yang bisa sakit. Betul? Walaupun ibu tidur siang, betul? Nggak bisa menggantikan daya imunitas yang muncul ketika kita tidur. Nah, kira-kira demikian. Baik. Ini beberapa akar luka batin ya. Ini ada bukunya, kalau memang Bapak Ibu mau cari, cuman yang bahasa Indonesia belum ada, ini bahasa Inggris ya. Jadi ternyata orang luka batin itu akarnya cuma 5. Pertama, di masa lalu mungkin dia pernah ditolak, rejection, mungkin dia pernah diabaikan, abandonment, mungkin dia pernah dihina, humiliation, mungkin dia pernah dikhianati, betrayal, mungkin dia pernah mengalami ketidakadilan, injustice. Ini Pak yang kemudian jadi unfinished business atau unfinished emotion. Orang yang mengalami satu atau lebih daripada luka-luka ini di masa lalunya, maka dia cenderung akan memiliki luka batin. Ditolak, misalnya ditolak itu apa? Anda nggak terasa, mungkin waktu kecil sepele kan, mau ikut main sama kakak, terus kakak Anda bilang gak usah melok, konsek cilik. Nah, Anda merasa ditolak. Atau Anda mungkin, mohon maaf ya, dulu pengen ikut apa waktu SMP, SMA atau di kantor atau waktu kuliah, terus tiba-tiba enggak kan kudu kan gak usah dek ini, gak oleh melok dan seterusnya. Atau diabaikan ini gini Pak, saya pernah dapat satu kasus ya. Ada seorang anak itu sejak kecil dia dititipkan ke kakek neneknya. Bahkan dia hanya ketemu dengan orang tuanya itu setahun sekali waktu Idul Fitri. Itu ternyata sampai besar itu jadi luka loh Pak. Dia merasa diabaikan oleh bapak ibu kandungnya sendiri. Sepele kan? Tapi ternyata ini sampai dia kemudian berjanji, nanti kalau aku jadi orang tua aku nggak pernah menitipkan anak-anak. Mungkin dia diem, betul ya? Tapi hatinya merasa kenapa sih aku kok nggak boleh dikeloni sama mama? Kok aku selalu diemba? Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, atau dihina. Nah, makanya dalam surat Al-Hujurat itu jelas sekali Allah mengatakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian itu saling mencela. Ya, talmiz itu mencela. Ya, mungkin inilah kemudian diserap dalam bahasa Jawa jadi lamiz itu ya. Mungkin kan banyak bahasa yang diserap dari bahasa Arab kan? Imam itu dari bahasa Arab. Iya kan Pak? Banyak kan? Berkah itu dari bahasa Arab. Lah mungkin lamis itu dari talmiz itu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Lambe lamis itu kan lambe yang apa? Itu hati-hati ya. Kemudian betrayal, pengkhianatan, atau kalau dalam rumah tangga itu ketidaksetiaan, dikhianati. Atau orang tua sepele nih Bapak Ibu, namanya PHP, pemberi harapan palsu. Nanti ya kalau kamu sudah selesai juz 30, papa belikan sepeda. Ini sampai juz 28 nggak dibeli-belikan. Itu anak akan merasa dikhianati Pak. Hati-hati itu, sepele itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Bisa jadi luka batin. Terus ketidakadilan. Nah, makanya kalau punya anak, walaupun kita memang sulit ya untuk adil 100%, tapi setidaknya masalah hal-hal yang sifatnya dohir, materi gitu, jangan sampai berbeda-beda. Kasihan anak kita nanti. Paham ya? Tuh mbakmu pinter itu ya, tak mama belikan Honda Jazz, kamu enggak ya Honda Supra X. Jangan. Anak kita akan merasa dijadikan second rate, nomor 2. Nah, saya mohon maaf, barangkali ada yang kalau saya bicara, saya ceramah, itu tiba-tiba teringat oleh luka-luka masa lalu, saya mohon maaf. Ya, justru disinilah saya berharap panjenengan bisa jujur dengan perasaan panjenengan sendiri. Ya kan? Saya cuma pesan sama panjenengan begini. Derita atau luka itu tidak terhindarkan dalam hidup ini.
Tapi merasa menderita itu pilihan. Paham nggak maksud saya? Beda nggak derita sama merasa menderita? Beda. Ya, sekarang saya kasih contoh. Saya mengangkat misalnya ini, laptop saya ini. Berat atau ringan Bapak Ibu? Ringan. Kalau saya mengangkat meja ini, berat apa ringan? Berat. Sekarang kalau saya angkat meja ini 1 detik, saya angkat, saya taruh. Atau 2 detik, saya angkat, 1, 2, saya taruh. Dibandingkan dengan saya ngangkat laptop saya ini 1 tahun. Mana yang lebih berat? Saya mengangkat laptop ini 1 tahun. Itulah efek memaafkan. Kalau Anda kena luka yang sangat berat, misalnya mohon maaf ya, seorang istri ternyata suaminya nggak setia, dia tersakiti, tapi dia kemudian udahlah, bismillah ya Allah, demi anak-anakku, demi kesehatanku, aku maafkan dia mungkin khilaf. Dia sakit hati, 1 minggu, 1 bulan dia taruh. Sedangkan ada orang mungkin suaminya cuma terlambat jemput, Pak. Walaupun terlambat jemputnya ping 10 ya. Tapi dia inget-inget terus, sampean nih loh Mas egois, mosok jemput aja lali. Dia inget terus bertahun-tahun. Lebih berat mana? Lebih berat ini, Pak. Jadi memaafkan itu sama seperti Anda menaruh beban. Walaupun bebannya ringan, kalau Anda terus-menerus bawa dalam hidup Anda, betul? Capek nggak? Berat nggak? Keju nggak? Nah, itu yang terjadi pada mental Anda. Dan ketika mental itu capek, jadinya apa? Gejala mental capek itu, Pak, bisa aktif, bisa pasif. Gejala aktif biasanya orangnya jadi uring-uringan, suka menyerang, suka mengungkit, suka membentak. Atau gejala pasif ini lebih bahaya, namanya numbness atau numbing. Emotional numbing itu orang yang sudah tidak bisa lagi merasakan emosi. Jadi biasanya kalau ngomong sama suaminya gini, "Sekarepmu Pak, aku gak iso ngrasakno. Karepmu, aku sedih, seneng, aku gak ono rasane, gak ono bedone." Itu bahaya orang kalau sudah begitu. Ya, itu namanya emotional numbing dalam bahasa psikologi. Itu berarti ibarat tubuh dia sudah nggak punya saraf lagi. Mohon maaf Pak, saraf itu dibutuhkan, nyeri itu dibutuhkan. Saya kasih satu kasus ya. Ini saya dapat ilmu ini dari teman saya, dokter ahli nyeri. Ya, dokter, nggak saya sebut nama, tapi beliau luar biasa orangnya. Beliau belajar nyeri itu sampai ke negeri Belanda. Dan beliau dapat cerita ini dari profesornya yang ada di Belanda. Jadi profesornya di Belanda itu cerita, nyeri itu mungkin bagi orang itu adalah sakit, tapi sebetulnya itu anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah. Karena orang kalau nggak punya nyeri, maka dia pasti umurnya cenderung pendek. Ini contohnya, dia beberapa dapat kasus langka, Pak. Ini kasus langka, namanya CIPA, Congenital Insensitivity to Pain and Anhidrosis. Orang yang sejak lahir nggak punya saraf nyeri, nggak bisa merasakan nyeri. Ini saya ambil dari satu jurnal. Ini kebetulan penderitanya ditemukan di Indonesia. Itu kakinya itu, Pak. Ini dia nggak tahu kalau dia itu menderita patah tulang. Jadi ya, dia itu menderita patah tulang serial mulai umur 8 tahun sampai umur 15 tahun. Tulang kering sebelah kanan di usia 8 tahun, lutut sebelah kanan di usia 9 tahun ada patah. Femur, tulang paha di usia 11 tahun dan tulang kering sebelah kiri patah di usia 11 tahun. Jadi 11 tahun itu patah tulang paha sama patah tulang kering. Ya, 2 patah. Sedangkan di usia 15 tahun dia patah tulang paha sebelah kiri. Jadinya kayak gitu. Itu tangannya, coba lihat, tangannya itu diamputasi beberapa kan? Karena beberapa patah dia nggak terasa. Ini orang Indonesia, ada jurnalnya, ada studi kasusnya. So,
Kalau ibu-ibu masih ibu-ibu masih bisa nangis, syukuri Bu. Paham nggak maksud saya? Kalau Anda masih punya anak, masih bisa nangis, sedih, syukuri. Itu berarti dia punya kans mentalnya jadi lebih sehat. Justru kalau ada punya pasangan, punya anak, itu dia sudah nggak bisa ngerasa no-popo, hati-hati. Segera bawa dia ke psikolog atau psikiater. Loh, ini saya serius Pak. Daripada terjadi sesuatu pada dia. Jadi awas loh Pak ya, jangan sampai Anda punya istri dengan sikap kita, dia wis karepmu diem meneng, sebetulnya dia sudah kehilangan rasa. Hati-hati. Jadi kalau Anda masih bisa sakit hati, berarti Anda harus bersyukur. Dan biasanya ya, kenapa sih Allah kasih kita tuh sakit hati? Selain Allah ingin kasih kita pahala memaafkan, biasanya orang sakit hati ini punya misi tertentu Pak, untuk menolong orang-orang lain. Karena hanya orang yang pernah tersakiti yang bisa berempati dengan orang yang disakiti. Hanya orang yang pernah jadi yatim piatu yang berempati dengan anak yatim piatu. Hanya orang yang pernah merasa dizolimi yang bisa membela orang-orang terzolimi. Betul nggak? Itu kejadiannya kan gitu. Berapa banyak orang-orang yang sakit hati akhirnya dia tampil menjadi hero bagi orang-orang lain. Betul? Nah itu hidup ini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada nggak Dok hubungan antara masalah mental dengan masalah fisik? Sangat ada. Tiba-tiba Anda pusing nggak jelas, di CT scan nggak ada apa-apa. Oh, ternyata banyak luka yang belum sembuh. Ya, saya jelaskan begini ya. Jadi di otak kita, antara otak memori yang namanya hipokampus, itu ada gambarnya di situ, dengan otak emosi yang namanya amigdala, itu berdekatan. Jadi satu sistem Pak. Ini namanya sistem limbik, amigdala, hipotalamus, pituitari, hipokampus. Ya, itu sistem limbik, sedangkan pengaturnya namanya prefrontal. Yang agak terpisah itu prefrontal cortex, walaupun mereka itu berhubungan. Kenapa Dok? Ketika saya itu punya memori yang traumatis, hipokampus bekerja, kok tiba-tiba saya jadi dredeg, kok tiba-tiba saya jadi marah? Ya karena antara amigdala dan hipokampus itu satu sistem. Nah, kenapa kok tadi ada emotional numbing? Tiba-tiba orang itu jadi nggak terasa apa-apa. Saya mau tanya Pak. Listrik itu kalau terlalu panas, konslet, sekring itu langsung mati kan? Klak gitu, betul nggak? Nah, otak itu punya kemampuan seperti itu. Jadi kalau traumanya sangat tinggi, sakit hatinya sangat tinggi, tiba-tiba otak kita langsung memutus seperti sekring, cek, supaya ibu itu nggak sakit terlalu lama, supaya ibu nggak stres terlalu lama. Itu yang namanya shutdown di otak kita. Dan ini banyak terjadi pada orang-orang dengan gangguan amnesia, ya. Tapi amnesianya itu karena psikologis. Tiba-tiba dia lupa, loh, gitu. Karena otak kita men-shutdown ingatan tertentu supaya bapak ibu tidak ingat terus dengan ingatan itu. Orang-orang yang pernah mengalami post traumatic stress disorder (PTSD) karena bencana alam tuh, pas kejadian bencana alam, beberapa kejadian sekitarnya itu biasanya dia lupa Pak, betul? Supaya otak dia itu melokalisir, dia tidak ingat terus dengan kejadian itu. Itu hebatnya otak manusia Pak. Ya, karena antara emosi dengan memori, hipokampus dengan amigdala itu aja di satu bagian. Ada lagi yang namanya hipotalamus pituitari, itu hormon yang mengeluarin hormon. Makanya saya pernah dapat kasus ada seorang ibu yang tiba-tiba telepon saya. Rupanya dia dengerin ceramah saya di TV, Pak. Ibu itu dendam sama mantan suaminya. Dia ini udah bercerai, anak 5, Pak. Tapi ketika ingat masalah dengan suaminya, zet keluar darah, istihadah dari jalan lahir. Ini kisah nyata. Dan saya nemu kasus kayak gini lebih dari 1 kali. Zet keluar darah, sampai kemudian dia berusaha memaafkan mantan suaminya itu, qadarullah ya, dengan izin Allah. Ketika beliau tuh sudah bisa menerima kondisinya, dia bisa memaafkan suaminya, dia darahnya berhenti dan dia telepon saya memberikan testimoni bahwa ternyata
memaafkan itu menyembuhkan. Paham ya ibu-ibu ya? Paham ya bapak-bapak ya? Iya. Oke. Jadi sebetulnya memaafkan itu apa sih? Anda membebaskan cengkraman Anda dari rasa sakit. Sebagaimana saya membebaskan cengkraman saya dari laptop ini, nggak saya ceketem, tapi saya taruh. Paham ya bapak-bapak ya? Coba Pak, saya kalau membawa laptop kemana-mana, sholat aja susah Pak saya. Betul ya? Ada nggak orang yang gangguan psikologi, stres, hanya dia malas sholat, malas ngaji, betul? Ya sama kan kayak begitu kan? Ada yang kayak gitu, malas kuliah, betul Bapak Ibu? Ya karena dia belum menaruh ininya. Itulah kenapa tadi ya dalam bacaan Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa itu cirinya alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, dia berinfak kala lapang dan sempit, wal kadhibina al ghaidha, dia menahan amarah, dia mengelola emosinya, wal 'afina 'anil nas, dia memaafkan manusia. Apa persamaan dari ketiga ini, Pak? Infak, menahan amarah, sama memaafkan. Persamaannya adalah tiga-tiganya melepaskan. Infak itu melepaskan apa? Melepaskan kemelekatan Anda sama harta. Marah, melepaskan kemelekatan Anda sama ego. Betul? Dan memaafkan, melepaskan kemelekatan Anda dari luka dan dendam. Makanya dijadikan satu sama Allah. Paham ya? Sebagaimana Anda jangan sampai medit memberikan harta, jangan juga medit memberikan maaf. Dan secara medis ini bisa menurunkan depresi, menurunkan hormon stres sampai dengan mengurangi kemarahan. Ya, ada satu dalil bahkan mengatakan dalam satu riwayat Muslim, Allah itu membuka pintu surga setiap Senin dan Kamis. Ya. Maksudnya Allah itu lebih banyak mengampuni hambanya itu hari Senin sama hari Kamis gitu. Hari-hari lain ada yang diampuni, cuman hari Senin dan hari Kamis itu lebih banyak diampuni. Sebagaimana Allah lebih banyak mengampuni orang di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain. Betul ya Pak ya? Sebagaimana tempat Allah itu paling banyak tempat dan waktu mengampuni hambanya di padang Arafah dibanding tempat-tempat lain tuh. Ya, makanya mudah-mudahan kita bisa haji di padang Arafah. Ya, yang ketika Senin Kamis itu nggak diampuni, ditunda ampunannya sama Allah. Kenapa? Karena dia punya syahna. Nah ini ya, ada kata-kata di situ syahna. Syahna itu dendam. Illa rajulun kanas bainahu wa baina akhihi syahna au kama qala. Ada satu orang yang antara dia sama saudaranya itu dia menyimpan apa? Syahna. Angdziru hadaini hatta yastaliha. Tundalah ampunan bagi keduanya sampai keduanya berbaikan. Artinya semakin lama Anda menyimpan dendam, semakin lama Anda diampuni dosanya. Itulah pentingnya halal bihalal. Ya. Dan ini dua contoh terakhir. Yang pertama dari Rasulullah SAW ketika terjadi Fathu Mekah. Ya, ada suaranya. Fathu Mekah itu kan sebetulnya itu peperangan ya Pak ya. Tapi kenapa nggak disebut ghazwah? Kenapa kok disebut Fathu Mekah? Karena Rasulullah tidak mau ada pertumpahan darah. Kenapa Rasulullah tidak mau ada pertumpahan darah? Karena Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita semuanya, sak loro-loro atine awak-awak dhewe. Kita masih bisa memilih untuk memaafkan. Bayangin Pak, depannya Rasulullah itu ada Abu Sufyan. Itu panglimanya Quraisy, panglimanya orang musyrikin Mekah. Istrinya Hindun, tahu Hindun? Yang membelah dadanya Hamzah, dicopok jantungnya, ada yang mengatakan dimakan. Ada lagi di ujung sana Wahsi, budak hitam yang menombak Hamzah. Ada lagi orang-orang yang Rasulullah tahu dia dulu itu suka memberikan kotoran onta. Jeruane unta Pak, dikasih sama Rasulullah ketika sujud. Itu orang-orang itu ndek ngarepe Rasulullah semua. Sampai mereka mengatakan ya Muhammad, terserah, mereka sudah takut semua kan.
Ati diapakno awak-awake. Betul Pak ya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat itu? Idhab fa antumut tulaqa. Pergi kalian. Kalian semua hari ini dibebaskan. Pergi kalian. Sesungguhnya hari ini kalian dibebaskan. Mudah-mudahan Muhammad yang lain yang ada di sini, mudah-mudahan punya hati yang lapang seperti Rasulullah. Saya tahu Bu, kalau yang menyakiti anak sendiri itu sakitnya luar biasa. Saya pernah nanya sama ibu-ibu, Bu, melahirkan itu sakit Bu? Sakit. Lebih sakit mana Bu, dibentak sama anak yang dilahirkan? Lebih sakit dibentak sama anak yang saya lahirkan dok. Melahirkan itu kan sakit Pak, kayak 10 sampai 20 tulang patah bersamaan. Ya. Saya punya satu cerita, mudah-mudahan nanti satu saat orang ini melihat rekaman ini ya, dengan izin Allah. Ada 3 orang anak di Malang ini. Ya saya tahu bapaknya seorang pemabuk. Bapaknya mungkin pernah menyakiti mereka. Sekarang bapaknya itu pasca kena kanker, alhamdulillah diselamatkan Allah. Sekarang bapaknya cuci darah Pak. Dan anak-anak itu menyebut bapaknya itu bukan dengan bapak Pak, tapi dengan ya mudah-mudahan Pak X segera disembuhkan. Mereka sudah nggak mau menyebut lagi itu bapaknya. Salah satu anaknya itu dosen. Pada satu saat Anda bertiga melihat rekaman ini. Ya. Sejahat-jahatnya bapakmu, saya menjadi saksinya. Bahwa namamu itu bapakmu pikirkan. Bahkan dia bilang sama saya, ini dok, anak saya beri nama ini, maksudnya ini, doanya ini. Dia betul-betul gak mau merawat bapaknya. Putus hubungan sama bapaknya. Jangan sampai nanti anak-anakmu melakukan hal yang sama. Ya, itu terjadi Pak, di dunia nyata itu. Bayangin Pak. Ya. Terakhir, ini tadi kisah Rasulullah, sekarang kisahnya Nabi Yusuf sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Nabi Yusuf itu kurang apa disakitinya Pak? Betul ya? Dimasukkan di dalam sumur. Dan sejak itu dia terpisahkan dari bapaknya. Ada yang mengatakan belasan tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Bahkan di bukunya Dr. Aid Al-Qarni itu 80 tahun. Ada yang berpendapat begitu. Nggak ketemu sama Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu. Dan sejak dari peristiwa dimasukkan sumur itu, terjadilah ujian-ujian yang nggak berhenti dalam hidupnya, betul? Mulai dari beliau itu dijual di pasar budak, human trafficking. Beliau itu dituduh berzina, beliau dimasukkan penjara, dipisahkan dari orang tuanya. Tapi ketika saudara-saudaranya dari Palestina minta bantuan ke Mesir, saat itu Nabi Yusuf sudah jadi Perdana Menteri lah ya di Mesir itu. Mereka semuanya baru tahu, oh ternyata itu yang nolong kita adiknya Yusuf. Kan ada 12 bersaudara kan. Yusuf ini ada yang mengatakan nomor ke-11 dari istrinya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu atau Israel itu punya 4 istri. Istrinya Nabi Nabi Yakub yang melahirkan Nabi Yusuf dan Benyamin itu satu ibu. Namanya Rachel dalam bahasa Inggris. Rachel. Ya, dan dari 3 istri yang lain lahir 10 orang. Kalau di Alkitab itu, kalau di Quran kan nggak disebutkan ya, tapi di Alkitab itu disebutkan di Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 50 kalau saya tidak salah. Itu disebut nama-namanya mulai dari Simon atau Simeon, ya, kemudian Yehuda, Levi, ya, dan Naftali, kemudian Zebulon, Benyamin, Yusuf, macam-macam, ada 12 Bani Israel. Ya. Jadi ketika Nabi Yusuf itu jadi Perdana Menteri, 11 atau 10 orang, terutama yang paling jadi otaknya itu namanya Yehuda. Itu anak keempat. Ya.
Itu yang menjadi otaknya, itu di depan Nabi Yusuf semua. Harusnya Nabi Yusuf bisa dong memenjarakan mereka. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Lihat di surat Yusuf ayat 92. Qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata kepada saudara-saudara yang sudah menyakiti dia, hari ini tidak ada lagi cercaan buat kalian. Hebat sekali. Semoga Allah mengampuni kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang di antara para penyayang. Mudah-mudahan ada Yusuf juga di sukun ini. Ya, yang dia itu pandai memaafkan. Saya tutup dengan satu kata, tidak terbantahkan lagi. Mungkin anak Anda yang menyakiti Anda, mungkin tetangga Anda yang menyakiti Anda, orang lain yang menyakiti Anda, tapi Anda sendirilah yang bertanggung jawab menyembuhkannya, bukan orang lain itu. Karena orang lain itu mungkin sudah tidak ada bersama kita. Mungkin orang lain itu sudah meninggal. Mungkin orang lain itu tidak sadar kalau dia salah. Mungkin orang lain itu tidak tahu dan tidak mau minta maaf. Oleh karena itu, jangan menyerahkan rasa kebahagiaan Anda kepada orang lain. Anda berhak untuk bahagia. Caranya bagaimana? Dengan memaafkan. Saya kira itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.